Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggota 3 orang, Rahmat Yusron Setiawan, Revita Nurcahyani, Putri Wulandari, ingin mempresentasikan makalah kodifikasi hadis masa Nabi, sahabat, tabi'in. Adapun pembahasan yang pertama, hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Periode Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan periode yang cukup singkat, yaitu berlangsung selama 23 tahun. Mulai tahun 13 sebelum Hijriah sampai 11 tahun Hijriah. Sebagai pewaris pertama Islam, sahabat sangat serius dan berhati-hati dalam menerima sumber ajaran, karena mereka bertanggung jawab atas terpelihara dan tersampaikannya kepada pewaris berikutnya. Umat Islam pada masa ini dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hadis tanpa ada jarak yang menghambat pertemuannya. Pertama, melalui para jamaah pada pusat pembinaannya yang disebut Majelis Al-Ilmi. Melalui majelis ini, para sahabat berpeluang banyak untuk menerima hadis, sehingga selalu lebih mengonsentrasikan diri. Terkadang, kepala-kepala suku yang jauh dari Madinah mengirim utusannya ke majelis ini untuk kembali diajarkan ketika kembali. Kedua, dalam banyak kesempatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan hadisnya dari para sahabat tertentu. Kemudian disampaikan kepada orang lain untuk hal-hal sensitif seperti berkaitan dengan soal keluarga dan kebutuhan biologis. Hubungan suami istri akan disampaikan melalui istri-istrinya. Ketiga, melalui ceramah terbuka seperti ketika Haji Wada dan Futuh Mekah. Keempat, melalui perbuatan langsung yang disaksikan oleh para sahabat seperti praktik ibadah dan muamalah. Tujuan Rasul menyampaikan hadis kepada para sahabat diantaranya ialah bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat yang diturunkan Allah kepadanya dalam waktu yang cukup panjang dan menjelaskan kepastian hukum tentang suatu peristiwa. Para sahabat tidak memiliki kadar perolehan dan penguasaan hadis yang sama antara satu dan lainnya. Hal ini bergantung pada beberapa hal berikut. 1. Perbedaan mereka dalam soal kesempatan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Perbedaan dalam soal kesanggupan untuk selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, perbedaan mereka dalam soal kekuatan hafalan dan kesungguhan bertanya kepada sahabat lain. 4. Perbedaan mereka dalam waktu masuk Islam dan jarak tempat tinggal ke majelis. Ada beberapa sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan beberapa penyebabnya, mereka adalah antara lain. 1. Para sahabat yang tergolong kelompok As-Sabiqun Al-Awwalun yang mula-mula masuk Islam, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud. 2. Ummahat al-Mukminin, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Siti Aisyah dan Ummu Salamah. Mereka lebih dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada sahabat lainnya. Hadis-hadis yang diterima berkaitan dengan persoalan keluarga dan pergaulan suami istri. 3. Para sahabat yang selalu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga menuliskan hadis yang diterimanya, seperti Abdullah bin Amr bin Al-As. 4. Sahabat yang tidak lama bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
tetapi banyak bertanya kepada para sahabat lainnya dengan sungguh-sungguh seperti Abu Hurairah. Kelima, sahabat yang sungguh-sungguh mengikuti majelis dan banyak bertanya kepada sahabat lain, dan dari usia mereka hidup lebih lama dari wafatnya Rasulullah, seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas. Terhadap hadis, Rasul memberi perintah resmi untuk menghafal dan menyampaikan kepada orang lain. Aktivitas mencatat atau menulis hadis yang sifatnya perorangan diperolehkan oleh Rasul. Beliau bersabda, Al-haqqu illa minhu yakhruju ma. Gimana tuh ya? Gak ada harokatnya. Apa dibaca juga hadisnya ya? Langsung. Oh, langsung hatinya beda, nggak usah pakai. Nanti kalau di komen gimana ya? Ulang ya, dari terhadap hadis Rasul memberi ya. Terhadap hadis, Rasul memberi perintah resmi untuk menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Aktivitas mencatat atau menulis hadis yang sifatnya perorangan diperbolehkan oleh Rasul. Beliau bersabda, tulislah, demi zat yang diriku berada pada kekuasaannya, tidak ada yang keluar daripadanya kecuali yang benar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Beberapa sahabat menulis hadis yang mereka terima dari Rasulullah SAW untuk disimpan sendiri. B. Hadis pada masa sahabat. Periode ini dikhususkan pada Khulafaur Rasyidin. Masa ini terhitung sejak tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Disebut masa sahabat besar. Menjelang akhir kerasulannya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabat agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, serta mengajarkannya kepada orang lain. Setelah Rasul wafat, perhatian para sahabat terfokus pada usaha menyebarluaskan dan memelihara Al-Quran. Meskipun demikian, bukan berarti mereka melalaikan dan tidak menaruh perhatian terhadap hadis. Mereka memegang hadis sebagai amanah Rasulullah SAW, sebagaimana halnya yang diterimanya secara utuh ketika beliau masih hidup. Akan tetapi, dalam meriwayatkannya, mereka sangat berhati-hati. Kehati-hatian ini dilakukan karena mereka khawatir terjadinya kekeliruan. Diriwayatkan oleh Ibnu Syihab dan Qabisah bin Su'aib bahwa seorang nenek bertanya kepada Abu Bakar tentang bagian warisan untuk dirinya. Ketika ia menyatakan bahwa hal itu tidak ditemukan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, Al-Mughirah menyebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya 1/6. Abu Bakar kemudian meminta Al-Mughirah untuk mengajukan saksi. Sikap kehati-hatian yang dilakukan 3 sahabat lain, yaitu selalu meminta saksi jika ada yang meriwayatkan hadis. Selain cara tersebut, kadang mengutip sumpah. Ada 2 jalan yaitu 1. Periwayatan lafzi adalah periwayat atau matanya sama persis seperti yang dikatakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya bisa dilakukan apabila mereka benar menghafal hadis yang disabdakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan sahabat meriwayatkan hadis dengan cara ini. Di antara sahabat yang paling menuntut periwayatan hadis dengan lafzi adalah Ibnu Umar. 2. Periwayatan maknawi. Periwayatan hadis yang matanya tidak sama dengan yang didengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi isi dan maknanya tetap terjaga secara utuh.
sahabat lain berpendapat bahwa dalam keadaan darurat karena tidak hafal persis, dibolehkan meriwayatkan hadis secara maknawi. Periwayatan ini mengakibatkan munculnya hadis-hadis yang redaksinya antara satu hadis dengan lainnya berbeda. Meskipun maksudnya sama, hal ini bergantung kepada para sahabat atau generasi yang meriwayatkan. Menurut An-Nawawi dan Asy-Syuyuti bahwa larangan tersebut dimaksudkan bagi orang yang kuat hafalannya, sehingga tidak ada kekhawatiran terjadinya lupa. Akan tetapi, bagi orang yang khawatir lupa atau kurang kuat ingatannya, diperbolehkan mencatatnya. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, larangan Rasulullah SAW menuliskan hadis adalah ketika Al-Quran diturunkan. Ini karena adanya kekhawatiran tercampurnya antara ayat Al-Quran dengan hadis. Beberapa pendapat lainnya ada yang menyebutkan bahwa larangan pembukuan hadis terjadi pada periode awal Islam karena adanya keterbatasan tenaga dan fasilitas. Maka pada saat umat Islam semakin bertambah dan tenaga penulis hadis sudah cukup memungkinkan, penulisan hadis dibolehkan. Ada pula ulama yang memandang bahwa larangan tersebut pada dasarnya bagi orang yang kuat hafalannya. Izin penulisan diberikan kepada orang yang lemah hafalannya atau yang khawatir lupa. Sekarang giliran saya yang membacakan hadis pada masa tabi'in. Sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam, penyebaran para sahabat ke daerah-daerah terus meningkat, yang berarti penyebaran hadis juga meningkat. Oleh sebab itu, masa ini dikenal dengan masa menyebarnya periwayatan hadis, intishar ar-riwayah, yang nama lainnya itu kan. Tercatat beberapa kota yang dijadikan sebagai pusat pembinaan dalam periwayatan hadis. Kemudian menjadi pusat kegiatan para tabi'in meriwayatkan hadis kepada para muridnya. Kota-kota tersebut ialah Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghrib, Andalus, Yaman, dan Khurasan. Ada beberapa orang yang meriwayatkan hadis cukup banyak. Di antaranya yaitu Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, istri Rasulullah, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Abi Sa'id Al-Khudri. Pergolakan politik yang terjadi pada masa sahabat berakibat cukup panjang dan berlarut-larut. Secara langsung atau tidak, pergolakan ini memberi pengaruh terhadap perkembangan hadis berikutnya. Pengaruh langsung ialah munculnya hadis-hadis palsu untuk mendukung kepentingan politik. Pengaruh lainnya yang bernilai positif adalah lahirnya rencana dan usaha yang mendorong diadakannya kodifikasi hadis sebagai upaya penyelamatan dari permusuhan dan pemalsuan akibat pergolakan tersebut. Nah, itulah makalah dari kelompok kami, itu kelompok 11 yang beranggotakan Revita, Putri, yang semoga kita semua kelas C yang membahas makalah ini diberi ilmu yang bermanfaat dari Allah SWT. Amin. Ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.